استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وإلى آله الصحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم رسول المكي مقدم محمد بن علي علوي وصالحهم وفورهم جميع وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ مسمن المداني والشيخ منشط من جاري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ محمد سمن والشيخ شهرواني عبد الماغن وصالحهم وفورهم الجميع وإلى روحي سيدنا الحبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتري وصالحهم وفورهم الجميع وإلى ريهم وعلمنا جاي هجم ومساني بن جهري وزوجته وفيده وصولهم وفورهم جميعا وإلى حبيب عبد الرحمن بن الفضل صاحب هذا الكتاب صولهم وفورهم جميعا وإلى جميع المشايخ ومشايخهم ومعلمنا ومعلميهم وزهقوا وعلنا جمعين إن الله يغشاهم من رحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم من الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نواه صابنا الصالح بنة صالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita mulaikan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada. Sama-sama kita mulaikan pula para hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Nurul Islam, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa inayah, hidayah, riayah dari Allah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menimba ilmunya Rasulullah, menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Yang meskinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini penyebab ridhonya Allah, penyebab keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyebab dikabulkan hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita berkat hadirnya kita di dalam majlis ilmu ini, menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang bersyukur, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita sambung pembahasan kita yang mana kita sudah sampai di bab pembahasan pembatal-pembatal berwudu, yaitu kita ulangi lagi ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu daripada 2 jalan, baik itu kubul atau dubur, illal mani, kecuali mani. Yang kedua yaitu hilangnya akal, baik itu dengan disebabkan gila atau mabuk
atau pingsan walaupun sesaat, atau pula dengan tidur, kecuali tidur yang mana tidurnya ini dalam keadaan duduk yang tempat duduknya tidak berubah. Yang ketiga, iltiqa'u basharati rajul wa imra'ah, tersentuhnya atau bertemunya dua kulit, yaitu dua kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan maka batal. Seterusnya yang keempat yang insyaallah kita bahas pada hari ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ar-rabi'u massu qubulil adami wa halqati duburihi bi batnil kaffi wal asabi'i wa la yantaqidu al-mamsus wa yanqudu farjul mayyiti was-saghir. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang keempat yaitu pembatal wudu yang keempat ialah massu qubulil adami, menyentuh kemaluan anak Adam, artinya manusia. Massu qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Wa halqati duburihi bi batnil kaffi wal asabi'i, menyentuh atau menyentuh halqati duburihi, tempat keluar kotoran, bi batinil kaffi, dengan syarat dengan telapak tangan, wal asabi'i, dan jari-jari, telapak jari-jari. Wala yantaqidul mamsus, dan tidak batal wudu orang yang disentuh. Nah, jadi pembatal keempat ini ialah ujar kita mencapai atau tercapai kemaluan, baik itu kemaluan yang di muka, kubul atau dubur. Kemudian di dalam kubul ini, kemaluan yang di muka ini kalaunya laki-laki yaitu batangnya ya. Nah, jadi dalam fikih itu dijelaskan kayak apa, yang mana tikas mana yang jadi pembatal wudu. Nah, jadi perlu kita tahu, soalnya ini jangan sampai kita kada tahu. Nah, paling kada gasan diri kita sendiri, otomatis kena anak-anak kita atau orang lain betakon. Jangan sampai kita kada tahu. Yang pertama yaitu kemaluannya laki-laki itu seluruhnya kecuali khasiyataini, kecuali jar kita ini, ampun maaf lah, kantongnya. Nah, kantong itu kada batal, amunnya batang itu batal. Nah, amunnya babinian bang di mana? Amunnya babinian wan naqid min dubur wa min qubulil mar'ah multaqa syafraiha 'alal manfat. Namun babinian ni yang batal itu ialah dua sesuatu yang bertemu. Nah, jadi kada batal kalau menyentuh luarnya. Yang batal itu apabila ni tasawwur gambarannya ini di dalam kedokteran itu biasanya dijelaskan ngarannya itu bizir. Nah, jadi ada di situ ngarannya kalau kedokteran itu klitoris. Nah, jadi tempat yang bertemu, dua bertemu, nah itu yang batal. Bukan yang di zahirnya, bukan yang di luarnya, bukan yang di dalamnya. Nah, ini kita plain dijelaskan. Kalaunya perempuan tuh duduk, nah apa yang kelihatan itu yang batal. Multaqa syafraiha 'alal manfat faqat 'inda Ibn Hajar. Massu qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, wa halqati duburihi, atau kemaluan
yang di belakang, tempat keluar kotoran. Yang mana? Nah, di dalam kemaluan yang di belakang ini, batas yang membatalkan wudu itu yang mana? Yaitu di dalam kitab dijelaskan seperti bagaimana kantong plastik tuh kalau kita kacak tuh lah, ada kalau kayak bergaris-garis, nah biar kita tuh kerucut, nah itunya aja yang batal kalau kita tersentuh itu. Nah, pun maaf lah, di sini katanya apa-apa, di sini membahas ilmu, membahas fikih. Nah, kada kalain tuh. Jadi yang membatalkan wudu apabila kita menyentuhnya, yaitu biar kita yang nyamannya aja sudah, kerucutnya yang di belakang. Lain selain itu, artinya di luar bulatan itu, maka kada batal menyentuhnya. Bibatinil kaffi wal asabi'i, menyentuhnya pun dengan apa? Dengan batinil kaffi, telapak tangan. Telapak tangan tuh yang ini. Nih. Ini telapak tangan. Ini telapak tangan ngarannya. Wal asabi' dan telapak jari-jari. Telapak jari-jari ya yang ini. Jadi yang bisa membatalkan wudu dengan menyentuhnya, batasannya di mana? Amunnya tangan kita sampuk akan gitu, kita tempel akan tangan kanan dan tangan kiri dengan tahamulul yasir, dengan kita sekedar kita menikin sedikit, nah sedikit gitu. Apa-apa yang kada kelihatan dari mata kita, yang mana yang kada kelihatan, nah itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Ulangi lagi, batas pembatal wudu, batas telapak tangan yang bisa membatalkan wudu apabila tersentuh kemaluan. Kita sampaikan kayak ini dengan ditikin sedikit. Yang kada kelihatan itu batal wudu kita. Misalnya kita japai gitu, batal. Misalnya kayak ini kada batal, atau kayak ini kada batal. Nah, jadi apa-apa yang kada kelihatan itu batal. Apa-apa yang kada kelihatan itu batal. Nah, kalau nya di jempol kayak ini, nah yang kada kelihatan itu batal. Beda seperti sisi-sisi jari kada batal ya, kayak ini tadi misalnya aja, nah kayak itu menjapainya nih kada batal. Bi batinil kaffi wal asabi', dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Nah, wa qabluz zakar, dan kemaluan laki-laki az-zakaru faqat. Nah, yang tadi itu batangnya aja, dunal khis yataini wa sya'rul anah. Kalau yang kantong lawan bulu itu kada batal. Nah, begitu pula perempuan bulu kada batal. Wala yantaqidul mamsus, dan wudu orang yang dijapai kada batal. Kada batal. Nah, misalnya terjapai, wala yantiqudul wudul mamsus wa yanqudu fardul maiti was-shaghiri, dan membatalkan pula kemaluannya mayit dan kemaluannya anak halus, kekanakan nih. Misalnya kita berwudu, membasuh BAB-nya bayi, membasuh kamihnya, misalnya mengganti popok, kita menjapai kita kemaluannya, maka hukumnya wudu kita batal. Begitu pula misalnya ada tugas memandiakan mayit misalnya. Nah,
amunnya tercapai, kalau tercapai kemaluan mayit maka wudunya batal, maka wudu si yang memandiakannya nih batal. Wa mahallul jabbi, nah mahallul jabbi ini yaitu tempat tempat ini sekira paham aja mengartikannya, tempat terpotongnya. Nah, misalnya terpotong, tempat terpotongnya itu kita batal juga menjapainya. Wazzakarul maqtu, ini ampun maaf lagi, kemaluan yang terpotong. Ini ampun maaf. Misalnya aja, misalnya pian ahli bedah, dokter, misalnya dokter. Nah, dokter mayit nih, ada mayit terpotong kelaminnya misalnya. Nah, kelaminnya di ruang 1 misalnya, awaknya di ruang 10, terpotong kalau itulah pian japai, terjapai atau pian japai, maka wudu pian itu batal. Zakarul baktu, kelamin yang terpotong dari tempatnya. Nah, ini pembahasan fikih, pembahasan fikih. Kalau kita membicarakan fikih, fikih ini luas benar. Nah, fikih luas benar, dan fikih ini kebiasaannya itu ada khilafiyah, ada adab ulama untuk menentukan hukum, yaitu khilafiyah ulama, berselisih pendapat. Nah, jadi perselisihan pendapat ulama ini ialah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, fikih, karena fikih ini adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya ada ikhtilaful ulama, yang menyebabkan perselisihan antara ulama. Maksud perselisihan di sini bukan saling menentang, bukan, akan tetapi dengan cara saling beri argumen dengan nas, dengan dalil yang sudah ditentukan, baik itu dalam Al-Quran atau qiyas atau ijma' dan lain-lain. Nah, kan tetapi di sini jangan disalahartikan bahwasanya khilafiyah ulama itu pertengkaran para ulama, bukan. Kan tetapi kita selama pendapat itu bisa diambil, kita ambil. Selama pendapat itu dhaif jiddan, lemah, sangat lemah, maka tidak boleh kita mengambilnya. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan bahwasanya bersentuhan suami istri itu, ada yang mengatakan kada batal, ada pula yang mengatakan batal. Akan tetapi kita ikut paling kuat, yaitu batal, menyentuh istri batal. Nah, kenapa aja? Maka bini kita sorangan. Nah, makanya itu fikih matur, fikih matur dengan tataan yang pas, tataan yang baik, dengan nas dan dalil Al-Quran, ijma' dan lain-lain, Quran, hadis dan lain-lain. Jangan sampai ketika kita nyaman, nah maksudnya hendak nyaman aja, maka kita mengambil pendapat khilafiyah, kada boleh. Yang nyaman-nyaman aja diambil. Oh, ada aja yang membolehkan, kita umpati. Nah, dengan tanpa kita melihat keadaan pendapat tersebut, kada boleh. Wala yanqudul farjul bahimati walal massu bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma. Dan tidaklah batal menyentuh kemaluannya binatang. Nah, namanya binatang tuh ada batal. Walal massu bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma, dan menyentuh dengan ujung-ujung jari. Ya tadi yang kita lihat, yang kawa dilihat itu kada batal. Yang kada kawa dilihat, ulang-ulangi lagi, kita sampaikan gitu. Yang kawa kita lihat, mata itu nih kawa kita lihat, maka menyentuhnya dengan itu kada batal. Sesuatu yang kada kawa kita lihat, maka itu batal menyentuhnya. Walal masu bi ru'usil asabi', dan menyentuh
dengan pinggir-pinggiran jari jemari, wa ma bainahuma. Nah, kemudian daripada itu fikih ini ada ngarannya mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini orang yang boleh memfatwakan seperti Imam Syafi'i. Jadi umpatan kita Imam Syafi'i. Nah, jangan juga kita berpaham bahwasanya kita seperti keluar dari agama. Nah, jangan disalahpahami. Misalnya ada pendapat Imam Maliki seperti bagaimana tawaf kan. Kalaunya Imam Syafi'i, kalau menyentuh babinian batal. Kalau Imam Malik, amunnya menyentuh babinian kada batal kecuali bersahwat. Nah, jadi jangan kira misalnya kita betaklid Imam Malik itu seperti keluar dari agama, kada kayak itu. Jangan digambarkan kayak itu, jangan salah paham. Jadi pendapat itu boleh aja kita pakai selama pendapat tersebut tidak terlalu lemah dan kita tidak ada berniat nyaman, hendak nyaman aja, kecuali darurat seperti tawaf tadi boleh aja. Nah, dan tidak ada talfik. Nah, talfik ini pembahasannya panjang lagi. Kemudian itulah pembatal wudu, ulun ulangi. Walhasil dan ringkasnya, pembatal wudu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, baik itu kubul atau dubur kecuali mani. Yang kedua, hilang akal dengan tidurkah atau gilakah atau mabukkah atau pingsan walaupun sesaat. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulil wa imra'ah, bertemunya atau tersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kalau kita mencapai kekanakan kada batal. Kalau kita mencapai kekanakan kada batal. Wa sya'run wa sinnun wa zufrun, dan tercapai giginya atau kukunya kada batal. Warabi' yang keempat, yaitu yang terakhir, tersentuh kelamin. Nah, tersentuh kelamin, baik itu ampunnya seorang atau orang lain. Nah, ini batal dengan tanpa ada pembatas. Nah, maksudnya amunnya kayak besarung tangan, ada pembatas kada apa. Artinya kada langsung tercapainya. Wa halqati duburihi bi batnil kaffi wal asabi'. Nah, kemaluan muka kah atau kemaluan belakang sama aja. Wala yantaqitul udul mamus. Fasun yahrumu bil hadasi as-salatu wa nahwaha, wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah terangkan hati kita untuk berbuat baik dan menjauhi segala yang dilarangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawahu as-salafun salih bin salih ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب علمنا الذي ينفعنا يا رب بقهنا وبقه لنا وقراباتنا في ديننا وهل قدر وذكر ربي وفقنا وكهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وكن رب الرضا منك العيون واقض عنا يا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استرا ذكر مستر صلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء من دم الى الشفاء وعلى الكرام الشرف وصابر مصابر الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وسق. بسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Atas kesalahan dan kekhilafannya ulun minta rela, minta ridha, minta halal bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.